Bayangkan, kamu sudah mendedikasikan hidupmu untuk seseorang, bertahun-tahun kamu bermimpi, berjuang, menunggu, tapi pada akhirnya kamu malah ditinggalkan dia sendirian. Frustasi, marah, sedih. Inilah kisah seorang pria tua yang tampak mengharukan, tetapi mungkin menyimpan sisi gelap yang jarang kita sadari. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang petualangan, tapi juga tentang kehilangan, obsesi, dan sesuatu yang sedikit kontroversi. Apakah sebenarnya Carl adalah seorang pahlawan, atau justru dia adalah seorang penjahat dalam kisahnya sendiri? Apakah rumah terbang itu benar-benar terjadi, atau itu hanya ilusi dari pria yang menolak menerima kenyataan? Bersiaplah, kita kuak kisah perjalanan yang menegangkan ini. Let's go! Oke, mari kita mulai dari awal. Semua orang jatuh cinta dengan kisah Carl dan Ellie. Carl kecil dan Ellie kecil bertemu di sebuah rumah yang terbengkalai tanpa penghuni. Mereka bermain bersama, bersenang-senang, melakukan keseruan-keseruan setiap harinya, sampai akhirnya mereka berdua berjanji untuk mewujudkan impian dan berjuang bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk menikah. Setelah itu, mereka bersenang-senang, mendapatkan kesedihan, dan tumbuh tua bersama. Mereka teringat dengan mimpi mereka, dan berencana untuk pergi ke air terjun impian di wilayah Paradise Falls. Tapi beberapa kali mereka harus menunda kepergiannya, karena mendapatkan beberapa kendala. Setelah itu, waktu seakan begitu cepat. Sampailah ada di titik Ellie jatuh sakit dan menyebabkan ia meninggal dunia dan meninggalkan Carl sendirian. Kasihan Carl, dia sangat sedih. Tapi, apakah sebenarnya dia sedih karena kehilangan atau sedih karena menyesal? Kalau kita perhatikan, ada sesuatu yang agak mengganjal saat sebelum Ellie meninggal. Ellie tampak selalu berkorban untuk impian mereka, dan Carl terlihat seperti pria yang selalu sibuk dengan obsesinya sendiri. Bahkan ketika mereka akhirnya nggak bisa punya anak, bukankah Ellie tetap menjadi orang yang menyimpan semua kesedihan itu sendirian? Apakah Carl benar-benar suami yang baik, atau dia sebenarnya egois? Kita lanjut ke rumah yang terbang dengan balon gas. Siapa sih yang gak terpesona dengan adegan ini? Ini terjadi setelah kepergian Ellie dan Carl hidup sendirian. Ketika Carl terbangun di pagi hari dan menjalankan rutinitas hariannya dengan rambut yang sudah memutih, kulit yang sudah mengeriput, berjalan dengan tongkat dan duduk di halaman rumah sendirian tanpa Ellie. Terlihat sudah banyak gedung-gedung tinggi mengelilingi rumahnya. Namun Carl terlalu mencintai rumah dan kenangannya, sehingga ia tidak ingin menjual dan meninggalkan rumahnya. Lalu dia bergumam seolah berbicara dengan Ellie, dan teringat kembali dengan mimpinya. Kemudian ia mulai memikirkan rencana untuk mewujudkan mimpinya, dan berpikir untuk menerbangkan rumah ini dengan ribuan balon gas menuju air terjun impian di Paradise Falls. Tak lama kemudian, itu terjadi. Dengan tekad yang kuat, Carl dapat menerbangkan rumahnya menggunakan ribuan balon gas yang ia buat untuk menuju air terjun impian. Tapi, coba kita renungkan lagi. Rumah itu sebenarnya apa sih? Apa itu cuma simbol dari Carl yang nggak bisa move on? Bayangkan,
Dia lebih rela membawa seluruh rumahnya daripada meninggalkan kenangan masa lalu. Lalu soal perjalanan ke Paradise Falls, apa benar itu soal petualangan? Atau ini hanya Carl yang sedang melarikan diri dari kenyataan? Good afternoon. My name is Russell, and I am a wilderness explorer in Tribe 54. Slow down. Sweat Lodge 12. Kid! Russell, si bocah pramuka yang secara tidak sengaja menjadi sidekick-nya Carl. Berawal dari Russell yang mengunjungi rumah Carl untuk menjalankan tugas membantu orang tua dalam petualangannya. Namun Carl yang sedang merancang penerbangan rumahnya merasa terganggu dan memberikan tugas yang tidak masuk akal kepada Russell. Namun dia sangat antusias untuk membantunya. Ah! Hi, Mr. Frederickson. It's me, Russell. Sehingga tanpa sengaja, dia ikut terjebak dalam perjalanan Carl dengan rumah terbangnya menuju air terjun impian. Russell adalah bocah yang periang dan menyenangkan. So close, I could almost touch it. Namun sebenarnya ia juga punya luka dalam hatinya. Dia tidak dipedulikan oleh ayahnya sendiri. Dan dia mencoba mencari figur ayah dari seorang Carl. Tapi Carl memperlakukannya dengan kurang baik. Carl malah sering marah-marah kepada Russell. Padahal, sebenarnya bocah ini yang membantu Carl menjalankan perjalanannya menuju Paradise Falls. Setelah mereka sampai menuju daerah Paradise Falls, mereka beristirahat sejenak. Go on into the bushes and do your business. Okay, here, hold my stuff. Di sana tanpa sengaja Russell menemukan burung yang cantik dan penurut. Dan ia beri nama Kevin. Kevin, it's okay. Mr. Frederickson is nice. Dan ternyata Kevin adalah burung yang sangat langka dan banyak orang yang ingin memburunya. Oh! Hello, sir. Ini adalah bagian yang paling menarik pada film ini. Charles Muntz, seorang penjelajah yang jadi antagonis pada cerita ini, muncul dalam perjalanan Carl dan Russell menuju Paradise Falls. You're not after my bird, are you? Apakah benar ia jahat? Atau ia cuma korban ambisi yang terlalu besar? Dulu ia adalah seorang penjelajah terkenal. Tetapi kredibilitasnya diragukan saat dia mengklaim telah menemukan burung langka namun tidak bisa membuktikannya. Dari situlah dia menghilang. Demi membuktikan kebenarannya, dia akhirnya menghabiskan hidupnya di Paradise Falls untuk menangkap burung itu. Lalu Carl dan Russell tiba di sana. Dan Muntz dengan baik hati menyambut mereka dengan ramah. Namun dia menyadari bahwa Carl dan Russell tahu tentang Kevin. Seekor burung langka yang selama ini ia buru untuk mengembalikan kredibilitasnya sebagai penjelajah senior dan terkenal. Dari situlah dia berubah menjadi jahat dan memburu mereka. Carl, Russell, dan Kevin. Masuk pada bagian akhir cerita. Carl dan Russell harus berhadapan dengan Muntz dalam pertarungan di udara. Disinilah di mana seorang bocah bernama Russell sangat kecewa dengan kakek tua bernama Carl. Ketika Kevin si burung langka yang menggemaskan menjadi tawanan Muntz si penjelajah. Carl tidak mempedulikannya. I didn't ask for any of this. Dan ia memilih untuk melanjutkan perjalanannya menuju air terjun impian. Setelah sampai di sana, Russell memilih untuk meninggalkan Carl yang egois dengan ambisinya. Namun Carl akhirnya menyadari bahwa rumah dan kenangan masa lalunya harus dia lepaskan. Dia harus mengorbankan rumahnya dan meninggalkan kenangan indahnya bersama Ellie untuk menyelamatkan Russell dan Kevin yang tanpa ia sadari selama ini
Russell telah mengisi hidupnya yang sepi pasca ditinggalkan Ellie dengan sangat tulus. Promise you won't leave him? Yeah. Cross your heart? Sehingga dia mau mengorbankan perasaannya untuk membantu dan menolong Russell. Russell! Cal pun segera menyusul Russell dan menyelamatkan Kevin. Setelah berhasil menemukan Russell dan menyelamatkan Kevin, terjadilah pertarungan antara Cal dan Moons di sebuah kapal udara yang megah milik Moons si penjelajah. Lalu Moons dalam usahanya untuk mendapatkan Kevin malah terjatuh dari pesawatnya dan meninggal. Berakhirlah semua perjalanan Cal untuk menyelamatkan Russell dan Kevin. Tak lupa juga ia sudah menyelesaikan mimpinya untuk membawa rumah balonnya menuju air terjun impian dan kembali ke tempat asalnya bersama Russell. Dan pada akhirnya Cal menyadari bahwa hidup itu harus terus berjalan dan dia akhirnya lebih terbuka terhadap Russell. Jadi itu dia pandangan lain tentang film Up. Bagaimana menurut kalian? Apakah Cal benar-benar pahlawan yang menginspirasi? Atau dia hanya orang tua keras kepala yang akhirnya belajar dari kesalahannya? Atau malah Russell yang seharusnya jadi tokoh utama di sini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan film-film yang lebih menarik lagi. Bye-bye. Blue one. Gray one. Red one.